nol follower pun kita bisa mendatangkan calon pembeli atau yang menjadi nanti pembeli ya. Oke, kita lanjut. Masih kita ngomongin masalah Facebook halaman ya atau Facebook page. Mengenai Facebook halaman yang masih seputar optimasi bagaimana Facebook halaman bisa mendatangkan calon pembeli atau pembeli ya. Pertanyaan yang masih banyak itu adalah dari mana datangnya pembeli, kemudian kalau nggak ada pembeli yang like ya halaman ya siapa yang menjadi pembeli, atau bagaimana cara mendatangkan pengunjung atau visitor ya. Nah kalau sebuah halaman kan nggak ada dong pengunjung, bagaimana mendapatkan pengunjung atau mendapatkan pengunjung atau follower. Nah jadi sudah panjang lebar nih diskusi di WhatsApp dan ini pertanyaan yang sering terus berulang ya. Walaupun sebenarnya di channel saya sudah ada beberapa video tentang Facebook halaman yang sudah saya uraikan, terutama fokusnya saya itu adalah mendatangkan pengunjung secara organik dengan cara optimasi SEO yang biasanya digunakan di website dan itu bisa digunakan di Facebook halaman. Nah, abaikan dulu tentang SEO kalau misalnya lagi bingung atau nggak pernah dengar atau pertama kali dengar ya. Jadi memang seringkali asumsi orang-orang menyatakan bahwa harus ada follower, maka dulu memang laku untuk follower. Ya, jadi orang penjual follower itu jual beli ya follower. Ya, kemudian asumsi yang kedua bahwa ketika nol follower itu adalah nol transaksi. Ya, jadi itu masih asumsi yang tidak, saya pikir sih tidak terlalu benar karena nol follower pun kita bisa mendatangkan calon pembeli atau yang menjadi nanti pembeli ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa yang sudah saya coba tuliskan. Sebenarnya video ini sudah sempat jadi, tapi audionya ternyata nggak kerekam ya. Jadi saya tinggal bacakan ulang. Nah, bagaimana caranya? Itu yang pertama ya secara umum memang Facebook halaman yang kita buat itu umumnya para followernya atau pengunjungnya itu adalah datangnya dari teman-teman Facebook kita sendiri. Jadi kita punya Facebook, lalu nanti kita buat Facebook halaman karena memang Facebook halaman itu ada di Facebook profil kita itu ya. Jadi umumnya datangnya pengunjungnya adalah dari sini. Jadi kita undang ya. Oke, kalau misalnya kita masuk ke salah satu Facebook, biar nggak bingung langsung kita bahas. Ini ya, kita lihat halamannya. Lalu kita lihat di sebelah kiri itu ada gambar Facebook halaman yang bendera coklat. Lalu perhatikan di sebelah kiri ada halaman, biasanya halaman Anda ya. Ini ada banyak halaman ya yang ada di sini. Ya, jadi ada banyak bisa kita gunakan dalam satu Facebook halaman. Misalnya salah satunya ini ya Facebook halaman yang saya buat. Jadi orang-orang yang bisa melihat postingan kita ya bisa saja datangnya dari teman-teman kita ya, teman-teman Facebook kita. Bisa kita undang mereka masuk ke halaman ini langsung atau bisa datang secara organik melalui postingan-postingan yang sudah kita buat ya. Jadi kalau misalnya kita ngundang boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Jadi teman-teman kita yang di Facebook pribadi ini bisa kita undang masuk ke halaman ini dengan cara tinggal klik aja di sini lalu undang teman-teman Anda supaya masuk ke sini. Ya, tentunya kalau misalnya teman-teman kita itu yang teman-teman yang sudah apa namanya? Yang setopik dengan apa yang kita bahas di Facebook halaman kita itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Yang paling mudah ya. Yang kedua bisa datangnya dari mesin pencari. Oke, jadi kalau kita masuk ke mesin pencari misalnya, oke kita buka Google ya. Pencari misalnya, satu Facebook halaman teman yang saya buatin. Nah ini ya, jadi mereka bisa mencari di Google misalnya SEO mesin as, terutama yang bisnis lokal nih lebih bagus. Lalu dia klik, nah itu masuk ke tempat kita. Ya, jadi ini salah satu yang sangat menarik buat kita
kita para digital marketer atau Anda yang mau mengonlinekan usahanya secara online, Anda bisa kok banyak membuat Facebook halaman ya, tidak hanya satu. Ya, Anda target berdasarkan kata kunci. Jadi kalau saya bilang tadi 0 follower pun bisa mendapatkan beli ya, datangnya dari sini. Bahkan orang yang tidak punya Facebook sama sekali pun bisa melihat postingan kita ini ya. Ini kan tidak ada kondisi ya. Tidak login, tidak join ya. Bisa melihat postingan kita. Oke. Nah, jadi cukup menarik ya. Dan ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di Facebook di video sebelumnya. Nah, kemudian juga bisa datangnya dari viralnya postingan. Jadi viralnya postingan yang kita buat itu bisa karena dibagikan orang ya, dibagikan dari satu postingan misalnya, anggaplah ini menjadi postingan lalu dibagikan ke orang lain terus dan bergulir dan viral ya, itu juga menjadi salah satu cara untuk masuk ke akun kita. Nah, jenis postingannya apa saja, bisa tulisan artikel, bisa gambar, bisa video, bisa event, atau bisa juga postingan live. Jadi live itu bukan hanya di Facebook pribadi, tapi di Facebook halaman juga kita bisa live ya. Pertama, kalau Anda sudah install di handphone, Anda bisa lihat kok nanti Facebook halamannya di handphonenya ya. Lalu Anda bisa live dari situ. Oke. Nah, yang berikutnya, jadi intinya sebenarnya yang harus Anda lakukan adalah melakukan riset. Oke. Setelah melakukan riset, lalu Anda lakukan optimasi terhadap Facebook halamannya. Ya, utamakan mengambil dari kata kunci ya. Jadi, kemudian Anda posting secara teratur untuk tertentu. Lalu kalau misalnya Anda tidak bisa posting tiap hari, Anda buat jadwal saja ya. Satu akun Facebook profil Anda bisa banyak menggunakan Facebook halaman. Oke, satu Facebook profil Anda bisa banyak menggunakan Facebook halaman. Tadi sudah saya coba tunjukkan ya. Nah, itu menariknya. Jadi kalau Anda lihat misalnya di Facebook ya, contoh saya misalnya ini pernah saya buat Facebook halaman dengan Facebook event ya. Event itu acara, biasanya kan acara ini untuk undangan meeting, pernikahan, workshop dan lain sebagainya. Tapi ini kita buat acara untuk membidik kata kunci Krim Tos Kasong itu di Bekasi. Ini tahun 2018 dan sampai sekarang itu masih ada di halaman 1. Perusahaannya udah tutup sebenarnya yang jual produk ini. Tapi masih ada di Cina. Ini menjadi salah satu pintu masuk ke Facebook halaman kita tanpa harus mengundang-undang orang. Jadi secara organik kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita buat gambarannya kira-kira seperti ini. Ya, jadi kalau yang sebelah kanan ini adalah organik ya. Yang ini yang datang ke Facebook halaman kita itu yang ini ke Facebook halaman bisa dari Facebook profil yang sudah pada umum, kemudian bisa dari event, kemudian dari video, kemudian dari postingan, kemudian Facebook live. Selain itu Anda juga bisa menggunakan Facebook yang berbayar. Tinggal ada pilihannya. Ya kalau misalnya yang berbayar ya mungkin bisa cepat dapat follower atau bisa pengunjungnya cepat dapat ya. Tapi memang ada modalnya. Itu dia konsekuensinya ya, ada modalnya. Cuma kalau ads-nya hilang, ada lagi nggak ada uang nih, nggak ada budget untuk iklan, ya pengunjung Anda hanya terbatas pada orang-orang yang menjadi follower ya atau dari teman-teman follower dari profil Anda ya. Tapi kalau organik memang dia lambat, tapi dia tahan lama. Tahan lama saya bilang tadi, contoh udah saya kasih tahu. Ini sudah 2018 tapi sampai sekarang masih ada di situ. Ya, tetap ada orang yang like. Nah, itu jejaknya ada ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi, misalnya di gambar ya. Nah ini dari Facebook halaman itu masih ada nempel itu di gambar ya. Itu jejaknya ada. Artinya untuk jangka waktu yang lama ini masih bisa diakses, dilihat seperti ini. Yang penting halamannya tidak dihapus. Terutama teman-teman yang punya apa namanya bisnis cakupannya daerah lokal. Tapi nasional juga nggak ada masalah, bisa ya, tergantung persaingan aja. Oke, nah ini masih ada jejaknya di sini.
kalau ini teroptimasi dengan benar. Teroptimasi dengan benar. Jadi tinggal Anda lakukan tahapan itu aja. Nah, bagaimana cara optimasinya? Itulah yang saya bilang sudah ada kelasnya. Dan sangat murah sekali, cuma 99. Ya. Oke, kira-kira gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan dibagikan ke teman-teman kalau misalnya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Terima kasih.